Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh ada di tempat ini kembali. Kita mau beribadah pada Tuhan. Kita ingin dan percaya itu semua kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami Bapak. Sungguh Bapak, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapak. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapak. Ini setiap kami Tuhan, kami yang rindu akan hadirat-Mu Bapak. Kami rindu ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan ingin mendapatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami ingin mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Ya Bapa, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dapat
mengincar hadirat-Mu Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Untuk Engkau hadir dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kami ingin lebih lagi Tuhan, ingin melompat buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang siap untuk lebih lagi melompat buat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau tahu dong, apakah ada sukacita pagi hari ini? Wah, hanya 1-2 orang ini yang punya sukacita pagi hari ini. Amin. Jangan lupa kenal sama Bu Yati nih. Bu Yati semangat sekali ya. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan kita terbesar dan termulia. Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia atas semua
Bagai di belah
supaya kami mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi ini sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Pengurapan kuasa ilahi dari surga Tuhan mengalir, hikmat marifat yang dari surga Tuhan nyatakan, supaya apa yang tidak kami pelajari firman Tuhan pagi ini bukan menurut keinginan daging kami, tetapi Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang menerima Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami tidak izinkan campur kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya Tuhan yang tidak mencuri benih firman Tuhan. Kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya, kami harus jurang maut yang paling dalam. Biarlah Roh Kudus sendiri
siang hari ini Tuhan, di dalam kami belajar firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tolong lampunya dinyalakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Gembala untuk kembali menyampaikan firman Tuhan ya. Pada sebulan yang lalu, awal bulan, waktu Pak Gembala telepon saya suruh bawa firman Tuhan. Saya sebenarnya kalau suruh bawa firman Tuhan itu nervous. Saya berdoa, Tuhan, firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat dan juga untuk saya juga, saya bilang gitu. Saya terus bergumul terus sama Tuhan, tapi Tuhan menyatakan di hati saya hidup yang menghasilkan buah. Saya ingat hidup yang menghasilkan buah, itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Kita akan buka firman Tuhan pagi ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya yaitu pokok anggur yang benar. Sudah ketemu? Kita baca bergantian ya, supaya jangan cuma diem aja. Baca firman Tuhan ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8 nanti kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamu yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Sudah sembunyian jauh, kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul hidup yang menghasilkan buah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau seseorang menanam pohon, pasti orang itu mengharapkan apa? Buah ya. Pasti yang diharapkan itu buah. Maupun itu buah mangga, maupun itu buah jambu, maupun itu buah apapun ya. Pasti yang diharapkan pohon itu berbuah. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini dikatakan ayat 1, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya pokok anggur. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Dan kita anak-anaknya ini adalah ranting dari pokok anggur, yaitu dari Tuhan Yesus.
Bapak Saudara, perhatikan. Kalau di dalam pohon, rantingnya itu ditumbuhin oleh benalu, kira-kira pohon itu menghasilkan buah tidak? Enggak ya. Karena apa? Benalu itulah yang menghambat pohon itu bisa berkembang, bisa berbunga, bisa berbuah. Nah, di dalam diri kita pun sebagai ranting seringkali ya masih banyak benalu yang seringkali menghambat kita sebagai anak Tuhan itu tidak menghasilkan buah. Ya, benalu apa sih di dalam diri kita masing-masing? Jadi ya yang tahu diri kita lah ya, yang tahu diri kita. Mungkin benalu kesombongan, benalu kemarahan, benalu apapun lah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu benalu yang seringkali menghambat diri kita untuk kita tidak bisa berbuah. Nah, bagaimana? Kata firman Tuhan katakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, cara membersihkan ranting itu seperti apa? Ya, ranting di dalam diri kita itu Tuhan itu membersihkan caranya seperti apa? Misalnya, di dalam diri kita masih ada benalu kemarahan, ada benalu kesombongan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita marah. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Karena saya mengalami di dalam pelayanan dari GPI AI sampai di GBI WTC sampai di GBI Agape, banyak hal yang saya hadapi. Ya. Supaya jadi kalau kita diberhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita marah, ingat ya, benalu kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Makanya kalau misalnya ada orang yang selalu menjengkelkan, apa itu istri, apa itu suami, apa itu teman di kantor, apa itu teman kerja atau teman pelayanan, ya kita nggak usah marah, ya, karena Tuhan sedang membersihkan benalu yang ada di dalam diri kita, ya, supaya kita itu hidup menghasilkan buah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Kita sebagai manusia menanam pohon aja selalu mengharapkan pohon yang kita tanam itu menghasilkan buah. Apalagi Tuhan, ya. Kita itu tanamannya Tuhan, rantingnya Tuhan, ya. Tuhan mau kita hidup menghasilkan buah, ya. Kan ada firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 8 mengatakan, hasilkanlah buah pertobatan sesuai dengan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam diri kita perlu dibersihkan, ya, benalu sakit hati, benalu kemarahan, benalu iri hati, benalu kesombongan, ya. Benalu-benalu seperti ini itu bisa menghambat, ya, untuk kita tidak bisa berbuah. Yaitu caranya tadi, ya, Tuhan menghadapkan kita. Jadi kalau ada orang yang mungkin membuat kita jengkel, jangan sakit hati, ya. Itu berarti benalu kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Karena saya percaya kok, walaupun kita sudah tahu firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tetapi kadangkala di dalam hati kita itu benalu-benalu itu masih bercokol. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Nah, itu yang perlu dibersihkan, ya. Dengan caranya itu tadi, ya. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu menjengkelkan, dengan orang-orang yang selalu membuat kita pengen marah, dengan orang-orang yang baik itu di pelayanan, baik itu tadi yang saya katakan di kantor, dimanapun kita berada. Ingat, ya. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita menghasilkan buah. Tetapi kalau di dalam diri kita masih banyak benalu, diri kita nggak akan bisa berbuah. Itu yang pertama.
Saya firman Tuhan nggak akan panjang-panjang. Yang penting firman itu bisa dimengerti, ya, dilakukan dan ditaati, ya. Karena saya sebenarnya itu nggak bisa banyak ngomong. Itu bisa banyak. Bagus. Yang pertama tadi, bagaimana kita harus bisa menghasilkan buah? Harus benalu yang di dalam diri kita itu harus dibersihkan, ya. Caranya yaitu tadi, ya. Tuhan izinkan kita dihadapkan dengan baik di dalam keluarga, suami istri, kadang-kadang ribut berantem, ya. Dulu ingat kan Pak Gembala, kalau istri lagi ini, suami lagi ini, sudah, ya, anggap aja itu apa Pak Gembala waktu itu khotbahnya, ya, nyanyian. Anggap aja itu membuat apa ya, diri kita itu semakin apa ya, diperbaharui lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Yang kedua yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku. Yaitu artinya kita harus menyatu dengan Tuhan, ya. Perhatikan, carang yang tidak menempel, tidak menyatu dengan pokoknya, carang itu pasti akan kering. Misalnya carang itu ketiup angin atau kena apa sehingga carang itu sempal, ya. Carang itu pasti kering. Nah, firman Tuhan ini mengatakan ranting tidak bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur. Di dalam hidup kita juga sama. Tidak bisa berbuah kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita harus menyatu, hidup kita harus menyatu dengan Tuhan setiap hari. Dengan caranya bagaimana? Ya, kita pagi-pagi harus sebelum melakukan segala aktivitas kita berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, ya. Sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari yang kita lalui. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Kalau kita tidak memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, ya, kita akan menghadapinya, tidak mampu menghadapi tanpa pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus menyatu, menempel, bukan menempel ya, menyatulah dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, hidup kita tinggal di dalam firman Tuhan, ya. Sehingga itu yang membuat kita bisa berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ranting yang tidak nempel pada pokok anggur itu tidak akan bisa berbuah, ya. Malah dibilangnya kering akan dibuang, ya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yang ketiga, ya, tadi yang pertama, siapa yang ingat? Bersihkan benalu dalam diri kita supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, kata firman Tuhan, kita sudah berbuah karena firman, ya. Tetapi kita harus tinggal atau menyatu dengan Tuhan, ya. Menyatu dengan Tuhan supaya kita menghasilkan buah yang banyak, ya. Kalau di sini sih saya percaya, ya. Di sini mah semua sudah berbuah. Amin.
semua sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Di luar sana tuh banyak, ya. Bilangnya sih anak Tuhan, bilangnya sih dia sudah ngikut Tuhan udah lama, tapi kenapa itu hidupnya nggak pernah berubah, nggak pernah berbuah? Karena apa? Karena di dalam dirinya masih ada benalu yang tidak mau dibersihkan sama Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi ini boleh mengajarkan kepada kita supaya kita mau benalu-benalu yang ada di dalam diri kita itu dibersihkan sama Tuhan, supaya kita berbuat banyak. Yang kedua, kita harus menyatu, ya, manunggal sama Tuhan, ya, menyatu sama Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam diri kita, hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Itu yang akan kita bisa berbuat banyak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kan sebentar lagi udah selesai. Nggak nyampe seberapa jam. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga ada janji Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-7, yang ke-8, ayat yang ke-7 khususnya, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara dibilang gini, aku tiap minggu sudah ke gereja, rajin. Ada yang bilang begitu, sudah rajin ke gereja, tapi aku berdoa nggak pernah itu, belum dijawab sama Tuhan sampai hari ini. Doa kita itu seperti apa yang diinginkan Tuhan, ya. Minta apa saja itu bukan berarti kita minta sesuai dengan keinginan kita, tetapi minta sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mungkin juga saat ini kita sedang bergumul, ya. Kok selama ini kita berdoa, tapi doa kita kok kayaknya Tuhan nggak dengar. Bukan Tuhan nggak dengar, ya. Jangan marah sama Tuhan, tapi koreksi diri kita. Apakah diri kita ini sudah benar apa belum? Apakah diri kita ini masih ada benar kesombongan? Apakah di dalam diri kita ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Itu yang membuat doa kita terhalang, ya. Saya percaya kalau kita sama-sama saling bergandengan tangan, mengerang sama Tuhan, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Kalau saat ini gereja sedang digoncang, ya, kayaknya firman Tuhan ini tidak sesuai dengan pergumulan gereja, ya. Soalnya waktu mendapat kabar itu kan belum lama, ya. Sedangkan saya bergumul itu firman Tuhan ini sudah sebulan yang lalu. Waktu Pak Gembala telepon saya bergumul. Itu sudah menghasilkan buah. Jadi kayaknya tidak sesuai dengan pergumulan kita. Tapi saya percaya, ya, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Oleh sebab itu, biarlah kita anak-anak Tuhan, ya, jemaat-jemaat GBI Agape terus bersatu, ya, di dalam menghadapi pergumulan ini, supaya itu juga meringankan beban buat Pak Gembala kami. Kasihan, ya, dia jauh-jauh dari Bandung, ya, dia sudah rela berkorban, semuanya sudah dikorbankan. Tetapi kalau kita yang di sini nggak sama-sama mendukung, ya, nggak sama-sama bersatu di dalam menghadapi pergumulan ini, ya, itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu saya anjurkan seluruh, khususnya untuk pengerja, ya, mari kita dukung. Kita saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk terus kita mengerang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, ya. Karena ada janji Tuhan kok. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Saya percaya kalau kita bersatu, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita saling bergandengan tangan dengan jemaat, dengan pengerja, dari gembala sampai aktivis, ya.
pasti Tuhan dengar, ya. Kan ada lagu pujian mengatakan tak selalu Tuhan menjawab doa, ya kan? Jadi Tuhan tidak selalu menjawab, tapi Tuhan pasti memberi yang terbaik, ya. Jadi kalau doa kita belum dijawab, kita nggak usah protes sama Tuhan, ya. Kita nggak usah komplain sama Tuhan, ya. Oh Tuhan, aku sudah setia, ya. Jauh-jauh dari Bandung ke Tangerang, ya. Kayaknya kok doaku nggak dijawab, bukan nggak dijawab, ya. Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Pasti itu, ya. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Bapak Saudara, saya akan bersaksi sedikit, ya. Waktu masih WTC, di sini masih WTC itu Pak Juwardi pernah menyampaikan mengenai silsilah keluarga, ya. Saat saya lagi menyembah Tuhan, Tuhan itu tiba-tiba berbicara dengan saya. Bukan saya yang akan dibuat Tuhan berhasil, tapi keluarga saya, anak cucu mantu saya. Tuhan itu jelas ngomong gitu. Terus saya sharing sama hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan itu bilang, perkatakan firman Tuhan yang di dalam apa ya? Kiranya Engkau memberkati bukan doa Yabes ya, doanya Daud untuk Salomo waktu itu, ya. Terus saya perkatakan, ya. Puji Tuhan, ya. Walaupun ya itu mesti banyak rintangan pergumulan yang harus dihadapi, tapi keluarga kami ya puji Tuhan buat Tuhan berhasil. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan selalu memberkati. Lebih dari tetangga-tetangga, ya. Misalnya dia nanam padi, sama-sama nanam padi di sebelah, ya. Padi tetangganya itu diserang sama hama tikus, diserang sama wereng. Tapi yang padi yang ditanam dengan mantu anak saya itu dijagain oleh Tuhan. Karena saya juga tiap hari terus bergumul berdoa sama Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak mantu saya diberkati oleh Tuhan. Ya. Meskipun kadang-kadang saya juga Tuhan walaupun dia diberkati, tapi dia itu sama orang tua kayaknya bukan nggak peduli, ya. Karena mungkin dari kecil saya itu udah pisah sama anak saya, jadi dia sama orang tua itu nggak terlalu gitu. Tapi saya percaya walaupun mungkin dia nggak terlalu peduli sama saya, tapi di sini banyak yang peduli sama saya. Amin. Khususnya Bapak Gembala dan Ibu yang selalu peduli dengan saya. Amin. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan mereka. Saya hanya bisa berdoa, ya, mendoakan Pak Gembala dan keluarga setiap hari, dan seluruh jemaat saya doain. Pelayan Tuhan juga saya doain, ya. Saya hanya bisa mendoakan, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang ada di dalam diri saya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita pagi hari ini mau menjadi orang, kalau mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, hasilkanlah buah pertobatan sesuai dengan pertobatan kita. Hasilkanlah buah yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya, ya. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kita yang manusia aja yang menanam pohon, kita berharap pohon itu menghasilkan buah, apalagi Tuhan, ya. Kita ini tanamannya Tuhan, rantingnya Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menghasilkan buah yang banyak, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan lewat hidup kita nama Tuhan dipermalukan. Jangan, ya. Di sini saya percaya nggak ada, ya. Di luar sana saya banyak punya teman yang walaupun dia Kristen nggak tahu dari kapan dia Kristen, tapi hidupnya tidak pernah berubah, ya. Bahkan hidupnya selalu tidak mau merendahkan hati, selalu menyalahkan orang lain, selalu pokoknya dia tidak mau dinasehatin, ya. Dia selalu merasa dirinya benar, ya. Sehingga itu yang membuat dia tidak pernah menghasilkan buah jadi berkat buat orang lain, ya. Saya percaya pengerja jemaat di tempat ini
menjadi berkat dimanapun kita berada, karena kita sudah menghasilkan buah. Itu firman Tuhan yang kami sampaikan pagi ini, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, ya, ranting kalau mau menghasilkan buah harus dibersihkan, ya. Dibersihkan dari apa? Di dalam diri kita ini masih banyak benalu kita dibersihkan. Yang kedua, kita harus menyatu dengan Tuhan, ya, memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setiap hari, pagi-pagi bangun tidur jangan nyari kopi dulu, ya, nyari Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, kalau kita hidup tinggal di dalam firman Tuhan hidup tinggal di dalam kita, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan, ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita berdoa nggak selalu Tuhan langsung menjawab, karena Tuhan pasti memberi yang terbaik, ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini, yuk. Mari WL tim musik naik ke atas. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua.